A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita barusan telah menyaksikan kedua insan yang sudah menyatukan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tadi kita sudah menyaksikan Novi bersama suaminya yang sekarang sudah sah menjadi suaminya. Oleh karena itu makanya Allah berfirman dalam suratnya 49 ayatnya 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi ayat sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa dalam suratnya Al-Hujurat surat 49 ayatnya 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Betul bahwa laki-laki Ridwan calon yang tadi sudah kita saksikan semuanya akad nikah atau ijab kabul yang dinikahkan oleh ayah kandungnya sendiri oleh Bapak Haris. Nah ini betul-betul bahwa Allah tuh menyuruh kita untuk kita menjadikan setelah kita sudah berkenalan, Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan Novi, Allah ciptakan Ridwan. Kemudian mereka ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Betul, ada yang dari Jawa, ada yang dari Lintang. Oleh karena itu makanya kalau kita katakan di sini Allah telah mengatakannya bahwa untuk saling kenal mengenal, lita'arafu, saling kenal mengenal. Maka kalau tak kenal takkan sayang. Makanya pepatah mengatakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Nah, jadi inilah sudah kita saksikan bersama-sama. Tadi sudah mereka berdua sudah sah menjadi suami istri. Oleh karena itu makanya dalam suratnya sebelum kita teruskan lagi bahwa kata Allah setelah mereka itu saling kenal mengenal, maka tapi kata Allah sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Bagi kita kalau ingin diangkat oleh Allah harkat derajatnya, ingin mulia di hadapan manusia, ingin mulia di hadapan Allah, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setelah itu setelah mereka sudah saling kenal mengenal, makanya mereka mengatakan cinta, untuk memadu cinta, untuk menjalin hubungan untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mari kita lihat suratnya, surat 30 surat Ar-Rum ayatnya 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hadirin yang berbahagia, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi nanti Dia akan sayang kepada istri, sayang kepada suami. Kemudian setelah itu kata Allah, sesungguhnya ada yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa untuk menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah? Maka ada resepnya. Resepnya kita lihat suratnya 4 ayatnya, suratnya 4 ayatnya 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah, sembah Allah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik kepada Allah. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana, jadi bakti sama kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Wabizil kurba wal yatama wal masakin wal jarizil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Nah ini, wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu kulla man kana mukhtalan fakhura. Masyarakat muslimin yang berbahagia, ada beberapa syarat tadi supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah sembah Allah. Sembah Allah, sholat, suaminya sholat, istrinya jadi makmum. Sholat, paling kurang sholat yang 5 waktu. Syukur-syukur kalau bisa ditambah dengan sholat sunat tahajud, sunat duha, sunat qobliyah, sunat dan sunat-sunat yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik, jangan musyrik kepada Allah. Kalau ada permasalahan dalam keluarga yang namanya di antara dua mau dijadikan satu, mungkin pola pikirnya beda-beda, karakternya beda, ingin menyatukan. Oleh karena itu kita harus mengabdi kepada Allah dan jangan syirik. Yang ketiga adalah harus wabil walidaini ihsana, bakti sama kedua orang tua. Itu yang ketiga. Tadinya mungkin seorang suami orang tuanya 2, setelah dia menikah menjadi 4. Begitu juga seorang suami, seorang istri tadinya orang tuanya 2, setelah menikah jadi 4. Jadi harus baik semua. Kemudian setelah dia baik sama kedua orang tua, bakti sama orang tua, wabizil kurba, nah karib kerabat. Karib kerabat itu saudaranya Novi, dia harus baik. Suaminya juga harus baik dengan saudaranya Novi. Begitu juga Novi harus baik juga dengan saudaranya suaminya. Nah itu. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada wal yatama wal masakin wal jarizil kurba, kepada anak yatim, fakir miskin dan karib kerabat, kepada teman sejawat, tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian ibnu sabil, dan jangan sombong. Sesungguhnya sombong itu adalah di ayat 37-nya. Siapa yang sombong itu adalah yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir atau yang kikir itu di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Masyarul muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu, kalau memang itu berat, yang pertama tadi kita katakan untuk menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, yang pertama kita harus sembah Allah. Yang kedua, jangan syirik. Yang ketiga, bakti sama kedua orang tua atau mertua. Yang keempat, kepada karib kerabat. Yang kelima, anak yatim fakir miskin. Yang ketujuh, ibnu sabil. Nah, yang kedelapan, tetangga dekat, tetangga